Mukanya kayak nenek-nenek, tapi hitam, bener-bener hitam gitu. Dia kayak mak lampir lah, bener-bener kayak mak lampir. Dia ke tengah jalan ini, kayak ngelayang ke tengah gitu, noleh, senyum. Ngeliatin giginya hitam semua, saya inget banget. Soalnya saya trauma lumayan trauma seminggu 2 minggu lah. Itu. Yuk, kita balik lagi di seri kedua di episode minggu ini. Yoi, masih di perbincangan Malam Kliwon bersama Bimo dan Danu. Betul sekali. Malam hari ini kita sudah kedatangan teman Kliwon yang tertipu rumah mewah dengan harga yang murah. Betul, jadi di malam atau di kesempatan kali ini beliau akan sharing bagaimana cara memilih properti yang baik dan benar, tidak ditipu oleh apa namanya? Developer atau ya. sales ya. Market. Kita disponsori oleh rumah.com. Perbincangan marketing Kliwon. Oke, kita langsung panggil aja Mas Bani. Ada sangat ya Mas? Halo Mas Bani. Mas Bani. Halo ya. Monggo. Selamat malam. Pak Kino ya. Nah, sebelum cerita seperti biasa pesan minum dulu dulu. ya. Saya es teh tawar aja Pak. Iya. Ono? Ada ya? SC. Bukan kopi ya Pak ya? Mau Es teh ditegesin tawar bener gitu. tuh. Es teh tawar. Enggak, dia double V. Gimana tuh? Itu tadi es teh tabar. Double P. Oke Mas Bani. Ini berarti pengalamannya Mas Bani waktu masih kuliah berarti? Sebenarnya Masih kuliah, betul. Masih kuliah Ya. sama temen-temen nyewa rumah mewah buat Nyewa. bikin kantor. Buat bikin kantor ya, betul. Bukan beli ya, nyewa Iya, aja. nyewa, Iya. nyewa. Oke. Nyewa aja. Di daerah mana Mas? Di daerah utara Yogyakarta lah. Utaranya Jogja nih ya. Iya, Oke. Jogja. Jogja Utara deh, sorry. Iya, Iya, Jogja Utara ya. Jogja Utara. Oke, susah nih kalau ngomong sama orang-orang Jogja, orang-orang Solo, Jawa Tengah. Ya ini di lore-nya inilah. Iya. Di kidulnya inilah Iya. gitu. Tapi asli sana Mas Bani. Asli situ. Jadi lahir dan tumbuh juga di Jogja. Wih. Lahir dan tumbuh di Sampai Jogja. kuliah, terus baru merantau ke Jakarta. Oke. And we talk about North Jogja. North Jogja. Bukan North London. Bukan. Oke, kok bisa sih Mas masih kuliah semester awal udah bikin bisnis gitu Mas? Jadi awalnya memang ketemu teman-teman yang waktu itu tuh nggak sengaja. Jadi kami ada dipertemukan di sebuah proyek lah. Kliennya sama kebetulan tapi bidangnya masing-masing. Klien ini memang nge-outsource talent gitu ya, nge-outsource buat handle ini. Nah, terus proyeknya selesai. Kami kan udah jadi tim tuh. Iya. Daripada Bubar. nggak jadi apa-apa, mending kita bikin lah sesuatu gitu. Enak ya. Iya. Oke, monggo. Iya. Oke, sebelumnya saya mungkin disclaimer dulu ya. Tolong teman-teman rumahnya jangan dicari ya. Tempatnya ini jangan dicari karena info terakhir yang saya dapat sudah jadi private property. Maksudnya sudah sekarang ada yang menempati dan ketutup sih kayaknya gerbangnya juga. Maksudnya ada gerbang di luar, di perimeter luarnya itu ada gerbang. Oke. Dan ya janganlah, pokoknya jangan dicari gitu ya. Tapi masih aktif rumahnya ya, Masih aktif. digunakan ya? Info terakhir yang saya dapat masih aktif. Ukuran mewah tuh apa sih Mas? Besarnya kah rumahnya atau apanya? Jumlah kamarnya Mas, kasih tau Mas. Jumlah kamarnya total 10, Mas. Jumlah kamarnya 10 kamar. 2 itu ART, 2 service area ya, ada service areanya. 7 yang biasa, 1 itu master bedroom lah yang paling besar gitu. Dan itu kalau luas luas tanahnya itu hampir 1000 meter persegi. Dan di Jogja loh. Dan di Jogja, meskipun agak apa ya kalau orang Jawa bilangnya ndelik lah, sembunyi lah, tempatnya agak Ndelik. sembunyi ya, ndelik. Kayak soto tuh. Soto delik. Ada juga Itu tuh. yang jualnya begitu atau gimana? Oh, jadi di bawah gitu. Iya. Mau beli soto kan? Soto dulu. Ngomong. Pakai toke nggak? Aneh banget. Aneh banget. Iya, mau. Iya, di tempatnya agak sembunyi ya. Ampun. Oke, ini kita karena ceritanya mungkin agak panjang, jadi saya bagi-bagi lah ya partnya kami itu di situ kurang lebih 2,5 tahun lah ya. Oh lumayan lama. Iya, 2,5 tahun. Jadi tahun pertama, tahun kedua, lalu yang setengahnya itu. Terus sebelum kami pindah lagi kantornya. Jadi di tahun pertama sama tahun kedua ini nanti terornya tuh lebih ke masih horor komedi nih, Bang. Masih ada ininya lah sama karena isinya cowok-cowok ya, jadi mungkin nggak begitu ini.
Waktu yang terakhir nggak sengaja nanti ngobrol itu dengan satpam seberang gudang itu nanti jadi tragedi ternyata. Jadi Tarik. start dulu ya. Jadi dari awal itu kami tuh kurang lebih umurnya 19 sampai 21 tahun lah saat itu, 5 orang termasuk saya. Jadi karena kami bikin tim, kami nyari tempat buat ngantor karena sebelumnya kami kerja tuh dari kafe ke kafe gitu. Lama-lama kan nggak nyaman juga ya karena kafe ada jam tutupnya juga. Jadi kurang bisa lembur. Nyarilah dulu di situs iklan 3 huruf nih. Oke. Yang belakangnya X. Nah, Ya. ada beberapa tempat sebenarnya. Tapi terus kami nemu yang rumah itu tuh yang akhirnya kami jadikan kantor. Waktu itu fotonya emang bagus banget. Kelihatan luas banget rumahnya dan cuma 40 juta per tahun. Per tahun 40 juta. Woi, Tuhan. Itu sangat-sangat murah, tidak masuk akal. Harusnya itu sudah red flag pertama ya. Udah red flag pertama Udah red flag pertama. Tapi kan ya masih muda dan kayak wah ada yang murah. Gas. Kami dulu ODGJ ya, orang dengan gaji Jogja itu. Nah, Gue tadi udah mikir orang dengan gen Jawa. Gua udah siap. bukan Ternyata gaji ada Jogja, lagi. ada Pak. Orang dengan gaji Jogja. Ya. Oke. Lalu seneng banget lah dapet itu. Akhirnya ketemu tuh kami sama si yang punya rumah ini, si pemiliknya ini. Kami tuh selama ngontrak di situ, nyewa rumah itu sebagai kantor, itu cuma pernah ketemu 1 kali. Oke. 1 kali. Saya personal ya, waktu kedua kalinya waktu balikin kunci. Itu tapi salah satu teman saya. Jadi bukan saya yang balikin kuncinya. Apa namanya? Setelah waktu kami pertama kali ketemu itu di kafe dan bapak-bapak ya Pak Rubaya gitu, dia emang di depan laptop sih kelihatan sibuk gitu. Mas sorry ini saya ngejar deadline, ini saya kasih kuncinya, Mas survei aja langsung ya gitu. Ini rumahnya lewat sini. Oke. Oh, dia nggak nemenin. Nggak nemenin. Tumben Nggak nemenin. Mungkin red flag kedua. Iya. Ya bisa jadi ya, dia nggak mau masuk rumah itulah intinya gitu. Kami ke situ dan kaget kan, maksudnya nggak nipu nih, berarti emang beneran bagus. Rumahnya kelihatan terawat, temboknya bersih, nggak ada apa ya kayak sarang-sarang laba-laba gitu kayaknya bisa dibeli, tapi lantainya tetap kotor ya karena biasa emang karena rumah nggak ada yang nempatin ya, pasti debu kan. Terus kami cek lah kamar-kamar semuanya aman gitu, maksudnya emang bener-bener oke. Udah balik ke bapaknya tadi itu, masih kami nego. Akhirnya jadi 24 juta per tahun. Wah, Iya. Oh, 40 tuh belum final. 40 belum final. mahalan Iya. 24 juta per tahun, Mas. 24 juta per tahun. Nah, kita kontrak Dua- kantor di sana ya, Le. 2015. Iya. Nah, terus oke lah langsung dah kami beres-beres segala macem. Rumahnya itu kalau secara kasat mata orang nggak akan nyangka tempatnya ini banyak terornya lah gitu loh. Iya. Karena emang Terawat, iya, dan bagus. syahdu banget belakangnya itu kan sawah ya, benar-benar sawah kebuka gitu. Itu ngelihat sunset dan kebetulan ngadep ke barat. Jadi ngelihat sunset itu nyuri minum kopi, enak banget tuh. Healing banget lah di situ. Kalau untuk kerja ke situ lah ke belakang itu. Itu seminggu sampai 2 minggu lah. Nah, masuk minggu ketiga, waktu itu ada teman dari agensi lain, agensi kreatif, karena kami agensinya digital marketing, kami collab bareng sama ngerjain satu klien yang sama. Iya. Itu kami meeting, jadi di ruang tengahnya itu kan besar banget ya. Ruang tengahnya itu atasnya void by the way, jadi nggak ada, itu 2 lantai, nggak ada ininya. So, rumahnya itu kalau teman Kliwon pernah nonton series Narcos ya di itu, Ya. mirip banget kayak rumah kartel, besar segitunya. Oh, narkos yang berapa nih? 1, 2, 3? Narcos yang satu. Yang satu, oke. Ya, kayak gitu, kayak rumah kartel, besar banget. Lalu waktu kami sedang meeting itu di ruang tengah itu, kan si project manager nih baru jelasin nih, ngasih tahu ini flow-nya ntar gini ya. Ada satu orang nih teman saya, dia ini nggak merhatiin, dia itu ngelihat ke arah atas jendela. Jadi karena void kan jendela atasnya kelihatan tuh, ngadep ke belakang rumah. Ditegur dong pasti kan, bro ntar bingung loh kalau nggak merhatiin, fokus ngeliatin ini meetingnya gitu. Dia nggak ngomong, dia cuman ngeliat, nunjuk. Kami semua kan berarti otomatis langsung gini dong ya kan. Jadi waktu itu jadi misalnya ini frame jendela dari kanan itu kayak ada kain tuh berkibar gini, tapi lusuh kayaknya, kibar. Kami liatin tuh, masih kami liatin, kok gerak pelan-pelan ke tengah. Ini klise sih.
Jadi waktu kami lihat rambut, gimbal, bener-bener berantakan. Mukanya kayak nenek-nenek, tapi hitam, bener-bener hitam gitu. Dia kayak malampir lah, bener-bener kayak malampir. Dia ke tengah jalan ini, kayak ngelayang ke tengah gitu. Noleh, senyum. Ngeliatin giginya hitam semua, saya ingat banget. Soalnya saya trauma lumayan trauma seminggu 2 minggu lah. Itu satu tim ngeliat semua. 11 orang. Men, kuat banget. Ngeliat, senyum, mundurnya pelan. Mundur, hilang habis itu dia hilang. Habis itu ada jeda gitu, 4 detik, 5 detik. Wah, bubar ke depan semua. Apaan tuh tadi tuh, apaan? Pesan 24 juta ya. Nah. Ya, lalu itu sambutan pertama ya, welcome party-nya tuh kayaknya itu tuh. Sophomore apa? Welcoming party itu kayaknya tuh. Habis itu sempet lah ada obrolan, kok kayak gini tempatnya. Sebenarnya ini kenapa? Kami tuh ngontak lagi si bapak yang punya rumah, ownernya ini. Dia tapi mendinai gitu loh. Enggak kok mas, saya tinggal di situ 1 tahun sama anak istri saya, aman-aman aja. Nggak ada tuh saya pernah diganggu atau apa. Jadi dia mendismiss lah, nggak ada lah kayak gitu-gitu gitu. Dia bilang, oh ya sudah. Terus posisinya saat itu karena kami lebih takut miskin kan daripada takut. Oh iya. Ya, dan takut nggak kuliah. Itu ya. Los. Jadi ya gas aja. Malampir tekuk weh. Iya. Daripada lapar mending diteror ya. Malah ambil dicokok. Origami kali ya. Oke. Udah. Ini highlightnya aja ya cerita-ceritanya, karena kalau kayak suara-suara atau Udah banyak lah ya. sekelebat itu sering lah. Cuman kami kan ya udahlah, apalah paling. Jadi nggak begitu mempermasalahkan gitu. Nah, ini masih di tahun yang pertama. Ini yang cukup kayak apa ya, revealing lah. Sebenarnya sosoknya ini seperti apa, cukup mengungkap gitu. Jadi waktu itu di master bedroom yang besar banget tadi itu, kalau pintu master bedroom itu dibuka, itu di depannya itu ada cermin. Cerminnya full body. Cerminnya full, jadi buka pintu langsung hadap-hadapan gitu. Iya. Ya. Di balik pintunya itu tuh ada raja. Ditulis pakai tinta buhur merah. Tinta buhur itu tinta dari kayu gaharu lah ya. Ditulis dengan, jadi kalau misalnya pintu itu ditutup, si cermin yang full body ini dan raja ini hadap-hadapan. Iya, hadap-hadapan. Karena kamiku. Ya udah. Terus Oke. Jadi takut saya. Iya. Oke. Jadi Cermin raja hadap-hadapan. Nah, karena kami mikirnya kayak paling aksesoris lah ya, ini dekorasi lah gitu ya. Oke. Jadi ya udahlah, kami nggak merubah tempatnya, nggak ngeletek juga ya, tetap di situ. Akhirnya kami tutupin kalender. Di belakangnya kami gantungin kalender supaya ya udahlah buat ini aja. Nah, master bedroom itu jadi common room by the way. Jadi kami taruh beanbags, di situ ada meja pingpong, ada konsol sama TV juga lah. Jadi emang buat rekreasi lah ya, ngumpul di situ lah ya, buat launch lah, staff launch gitu. Nah, waktu itu ini nih kejadiannya kalau nggak salah 6 bulan setelah kami pertama ngontrak. Ada 3 orang. Ini ada GD 2 orang sama graphic designer ya, 2 orang sama project manager lah. Ini ngejar deadline nih karena dikejar revisi kan sama klien. Mereka nih nginep, terus mereka udah selesai. Mereka nyantai dong di common room ini. Si katakanlah A, B, dan C ya. A sama B ini main Xbox waktu itu, main game mereka. Si C ini mainan HP di beanbags. Ini aja maksudnya. Terus waktu itu si C ini dengar ada suara gitu. Dia kayak kaca dilempar kerikil gitu. Kecil gitu, ada suara kayak gitu. Iya, mungkin kayak gitu ya. Paling apal lah ya, kena angin mungkin apal atau apa. Terus dia main lagi si C ini. Lalu dia dengar lagi tik 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 gitu. Kali ini tuh ada iramanya, ada pengulangannya gitu loh. Iya. Tik 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 gitu. Terus bilanglah ke B.
Pak itu di bawah apaan ya? Kok kita belum selesai ngomong itu bunyi lagi tik 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 gitu. Lu mending ini dah turun dah gitu ke ngomong ke B ya. Mending turun deh. Itu cek ada apaan, takutnya orang atau apa yang iseng gitu kan. Karena itu kan belakang emang bener-bener nggak ada pagar dan sawah kan Mas. Takutnya kok apa maling apa perampok gitu ya. Ngecek orang ada yang bangun apa enggak, bisa jadi kan kayak gitu. Lalu si B ini yaudah bentar ya. Terus dia dia jalan ke pintu, agak noleh gini ke arah cerminnya itu, pingsan Pak. Langsung pluk gitu. Udah out cold itu langsung pluk gitu kan. Asam aja kan kaget dong. Iya. Kok tahu-tahu tahu-tahu kok ambruk Cepat, gitu. pingsan. Cepat tuh gini Mas. Oh, ya, ini cepat gini. Wep gitu. Kalau jatuh begitu apa bahasa? Jelungup ini. Jelungup mah. Jelungup tuh. Cepat tuh. Ngek Gitu. Iya, naik. Ngatek. Ngadek begitu. Ya. Nah, si A sama C ini langsung nyamperin dong. Ke B, lu kenapa? Nah, waktu mereka nyamperin ini, Orang Jogja. lu Jawa. Lu. Gitu sih. iya mungkin. Lo Jogja. Beda soalnya sama lu Jakarta. Oke. Nah, Iya. si A ini sempat noleh ke cerminnya. Nah, di cermin itu ternyata ada nenek-nenek. Dia juga bajunya putih lusuh gitu ya, tapi ini rambutnya putih. Tadi kan rambutnya hitam ya. Ini rambutnya putih, gendong seperti gendong bayi gitu di bedong, kayak soalnya pakai jari. Terus tangan kanannya ini, kukunya ini ngetikit cermin. Oh itu. Jadi yang dikira dari luar ternyata dari dalam. Jadi suaranya itu di dalam bukan dari luar. Udah kan, terus ini si B kan kenok nih, nggak bisa di Nggak ada revive. yang revive. Nggak ada yang revive gini-gini, nggak bangun. Nah, udah akhirnya diseret keluar. Mereka nunggu di Warmindo lah. Sampai jam 6 pagi baru ngambil barang-barang. Habis itu B itu sakit, kayaknya demam hampir 2 minggu. Nggak lama kemudian dia resign. Waduh. Ya nggak Ganggu tuh kalau udah sampai bikin orang nggak resign kuat. ya. Iya, nggak kuat. Begitu. Oke. Nah, terus ini saya langsung lompat ke tahun kedua aja ya. Jadi tahun kedua ini mulai ngeselin. Kalau yang tahun pertama ini kan lebih ke teror yang nampakin ya. Iya. Mungkin selama setahun dia nyoba ganggu tapi kayaknya sepertinya anak-anak ini tidak peduli gitu. Oh. Sepertinya anak ini Sepertinya nggak peduli gitu. Sepertinya memang lebih takut bodoh dan miskin daripada takut saya gitu. Akhirnya mereka mulai ngeselin. Ngeselinnya itu apa? Nyembunyiin barang dan pernah nggak sengaja klien kami lihat waktu baru Skype waktu itu, belum ada Zoom. Oke. Ini juga lumayan epic nih. Jadi waktu itu kami pitching, posisinya pitching, klien kan banyak ya, ada yang dari ada CEO-nya lah, ada yang marketingnya lah, ada yang salesnya lah, apa segala macam di ruangan meeting. Nah kami tuh di ruangan meeting, jadi kameranya itu menghadap ke pintu, pintunya nggak kami tutup, dan di seberang ruangan meeting kami itu dapur kotor. Jadi pantry yang biasa anak-anak bikin Indomie lah, bikin kopi apa segala macam di situ. Udah mau dekat akhir meeting, waktu kami nunjukin quotation itu agak lucu juga nih. Terutama ada bapak-bapak gini dia. Kayak deketin memicingkan mata melihat layar. Ya, mendekatkan muka ke layar kan. Berarti dia fokus ke sesuatu gitu kayaknya ya. Terus dia astagfirullahaladzim, langsung di end. Dia cabut dari Iya, kami kira kaget lihat quotation kan, otomatis. Soalnya klien begitu. mungkin wah kayaknya kemahalan apa gimana gitu. Karena tapi yang lain masih di dalam, masih ikut meeting, udah kami selesaiin dulu. Setelah selesai meeting, saya minta teman saya buat follow up lah. Kenapa tuh tadi si bapak kok istighfar tahu-tahu terus leave gitu ya. Terus dia ditelepon lah. Terus bapaknya bilang gini, Mas, maaf ya, ini kami loudspeaker by the way, jadi dengar semuanya.
Mas maaf ya, tadi saya kaget, saya leave meeting. Kayaknya yang saya lihat memang bukan manusia. Jadi bapak ini cerita, dari awal meeting, itu dia tuh ngelihat kan karena tembus ke dapur kotor ya, itu ada kayak karung, jadi kayak mungkin bentuknya kayak kotak putih gitu kali ya, kayak bantal gitu nyender di tembok di pantry itu. Itu sebenarnya nggak ada sama sekali barang itu. Dari awal nggak ada apapun yang Nyender di situ. menyerupai karung. Iya, nggak ada apapun itu. Awalnya saya pikir paling apalah mas, kan itu namanya dapur ya, paling naruh apa. Tapi mas, lama-lama waktu saya lihat mau dekat akhir meeting, kok kayaknya ngedeket. Gesernya tuh ngedekat ke arah kamera. Saya fokus gini, sebelum saya fokus gini itu tuh dari karung kayak keluar kepala perempuan katanya dia. Jadi rambutnya panjang, gondrong, kayak gitu keluar. Lalu dia ini berdiri mas, tapi nggak ada tangan sama nggak ada kakinya. Jadi kayak ular dari dalam itunya. Iya, dari dalam itunya. Nah, saya nggak tahu ya mas itu apa, tapi terus dia tuh berdiri dan dia itu ngejilat piring-piring kotor dan panci yang belum dicuci. Jadi di situ ada yang habis bikin mie lah, bikin apa ya, biasalah ya, kantor lah ya. Itu dijilatin sama dia mas. Saya kaget, saya leave. Setelah itu ya kami semua habis makan langsung nyuci dong. Kalau enggak takut itu. Nah, waktu selesai menutup call itu, ada satu teman saya sama-sama founder juga lah ya. Oh ini yang gue lihat nih. Jadi di dapur kotor itu sebelumnya ada ventilasi supaya kalau masak asap makanannya itu nggak bikin rumah bau. Iya, kayak ada exhaust, adanya dibikin ventilasi gitu lah. Ventilasi kecil-kecil bentuk ketupat gitu ya, kayak gini nih. Suatu hari saya lihat berangkat itu kok tahu-tahu ditutup kardus, tapi paling apalah, nggak penting gitu menurut saya. Satu teman saya itu bilang, oh ini nih yang gue lihat ini nih berarti. Jadi waktu itu dia pernah jam 2 malam kelaparan karena dia baru lembur, bikin mie. Si makhluk yang dilihat bapak itu keluar dari ventilasi pak, turun gini. Dia kaget, dilempar spatula deh ya kamu. Muat. Jadi dia ini kayaknya bisa membesar mengecil tergantung ininya apa. Ini banget ya? Iya. Jadi dari ventilasi itu keluar gini. Ya tapi kepalanya perempuan. Cuman badannya itu badan kayak ular, tapi bukan ular, nggak bersisik. Kayak manusia tapi gini gitu. Gini kira-kira. Nah, makhluk apa itu ya? Ya itu dialah. Oke, nah terus pernah lagi yang kalau ngilangin barang, ini ada yang kami pernah awalnya kesel, tapi terus jadi bersyukur. Bersyukurnya delay 6 bulan kemudian. Jadi kami tuh waktu itu berikut pitching buat proyek. Semua datanya itu disimpan di hard disk. Hard disknya ini ditaruh di ruangan tengah, yang tempat biasanya kita buat town hall lah, buat meeting town hall itu. Jadi semua orang tahu itu di situ, itu kelihatan banget. Kalau ada orang ngambil pun kelihatan banget. Suatu hari kami pulang, pagi itu udah nggak ada. Hilang, hard disknya ini hilang. Deadline proyeknya 2 hari, nggak mungkin kekejar. Nggak mungkin kekejar. Buat nyiapin segala macam deck itulah nggak mungkin kekejar. Terus ya kami tuduh-tuduhan dong pasti kan ya. Oh enggak, kok dibawa ini, oh enggak ini. Berantem lah pasti. Terus kayak udahlah kita lupain aja. Lalu 6 bulan kemudian, karena yang menang itu agensi yang kami kenal juga, cerita lah, wah Pak untung lu nggak menang ini nih, soalnya kliennya invoice-nya seret. Ya susah cair, kan mereka kan sistemnya retainer gitu ya, jadi tiap bulan ada ininya lah. Susah cair, invoice-nya gini, padahal modalnya besar yang dikeluarin. Oh ya udah kalau gitu, malah alhamdulillah dong kita diselamatin tuh secara nggak langsung. Ketemunya itu aneh banget. Jadi di dapur kotor itu kan ada kayak kitchen set gitu ya, ada kabinet gede-gede gitu. Kami tuh biasanya kalau beli makan terus ada wadahnya yang kayak plastik tipis itu, tapi bukan styrofoam ya. Itu cuma dicuci terus nanti ditaruh situ lah, siapa tahu kepake lagi gitu. Hard disknya itu ada di salah satu wadah itu di paling bawah, ketutup di dalamnya. Itu nggak masuk akal, nggak masuk akal sama sekali. Oke. Itulah.
Terima kasih dong ini berarti. Tapi sebenarnya makasih juga. Iya. Iya. Cuman kan datanya kan nggak cuma data itu doang, Oh, Pak. Ada bener. data yang lain. Iya, jadi agak sebel juga tuh. Iya, portofolio apa yang belum dibikin di situ semua. Nah, sebenarnya selama teror ini ya, kami kan juga sebenarnya bertanya-tanya ya sih, kenapa gitu loh, ini rumah nih kenapa kok seperti ini gitu. Meskipun secara dari bisnis, lancar banget kami di situ. Maksudnya rezeki nggak seret, nggak apa Iya. tuh nggak susah, semuanya mudah lah pokoknya, aman. Sampai suatu hari kami ini punya teman ya, sebut saja namanya Ali lah ya. Ali ini dulu kalau internal jokesnya, dia itu investor rahasia BPJS. Soalnya orangnya perokok berat, Pak. Wah, Sehari itu 3 bungkus, 4 bungkus itu orang. Iya. Luar biasa, paru-parunya juga kayaknya, mungkin udah nggak ada paru-parunya juga. Tapi Jadi masih hidup insang ya. kali, insang. Mungkin. Paru-paru kalau bisa gerutu itu. Iya. Ya ini orang ini banyak bayar cukai tembakau kayak dari situ kan. Terus karena orang ini ngerokok mulu dan dia emang cerita, Mas kalau nerima aku nggak bisa kerja kalau nggak sambil ngerokok. Iya. Nah, dia bilang gitu. Oke lah, tapi orangnya emang skill ya, emang kompeten. Jadi dia kerjanya itu lebih sering di Warmindo di depan. Jadi di depan sebelum gang kami masuk itu ada Warmindo. Dia nongkrongnya di situ. Jadi kalau nyari dia apa-apa di situ lah pokoknya. Si Ali ini baru 2 minggu apa 3 minggu gitu kalau nggak salah. Terus dia ketemu sama satpam gudang seberang. Jadi seberangnya itu ada gudang lah, seberang kantor kami itu ada gudangnya itu distribusi rokok, salah satu brand rokok. Oke. Terus ngobrol, Mas, yang kerja di itu ya, yang kerja di depan ya? Iya Pak, baru saya. Gitu. Oh, saya perhatiin lebih sering kerja di sini. Kenapa Mas? Emang nggak kerasan itu bahasa Jawa ya, iya. betah. Betah. Emang nggak betah gitu? Enggak Pak, saya emang sambil ngerokok. Soalnya kok di dalam nggak bisa ngerokok. Oh, saya kira Mas sering diganggu gitu. Apa namanya? Kebetulan si Ali ini emang karena jarang di kantor ya, chance dia buat ditakutin tuh Kecil. iya. Karena dia nongkrongnya di Warmindo kan. Warmindo 24 jam lagi. Nah, terus enggak Pak, nggak ada apa-apa. Oh, kalau yang lain gimana? Emang nggak diganggu atau gimana? Wah, saya nggak tahu Pak, saya juga baru. Nah, si satpam ini akhirnya menawarkan lah untuk kami itu ketemu satpam sepuhnya nih, seniornya. Oke. Yang kerja di gudang seberang itu dari tahun 90-an. Jadi rumah ini sama gudang ini itu berdirinya hampir sama, 90-an, 90 awal. Tapi karena si bapaknya yang pensiun ini udah bapaknya ini udah pensiun, yang OG-nya ini udah pensiun, digantilah sama yang baru ini yang ketemu teman saya. Nanti saya kenalin Mas sama senior saya gitu. Nanti sama teman-teman bisa ngobrol bareng. Nah, dari si satpam yang OG-nya ini yang kami tahu. Satpam ini cerita, sebenarnya saya tuh heran Mas, kok sampean ini tahan ada di situ. Soalnya selama saya kerja, rumah ini tuh udah ganti beberapa kali penghuni. Dan mereka tuh paling lama tahan itu 6 bulan, itu pun berakhir dengan tragedi Mas. Gitu. Jadi bapak ini cerita, Mas itu tuh awalnya yang punya suami istri. Mereka nggak punya anak. Si suaminya ini tuh pelukis, tapi dia bukan melukis sendiri. Dia itu spesialis restorasi dan konservasi lukisan. Jadi lukisan-lukisan dari pelukis mahal, misalnya Avandi gitu ya. Itu misalnya museumnya mau dong di retouch lagi gitu ya. Dilukis ulang atau tambahin lah detailnya. Bukan tambahin detail ya, apa ya? Di restorasi. Restorasi lah ya, konservasi lah pokoknya dia. Jadi supaya lukisannya ini tetap bagus lagi. Tetap dalam keadaan prima lah gitu. Si ibunya ini, si istrinya ini tuh penjahit kebaya. Kebayanya tapi yang kayak kalau istilah kerennya haute couture lah. Haute couture tuh high sewing ya. Wow, yang ini udah emang yang bagus ya, kayak desainer gitu, dia desainer. Nah, yang ruangan kami kira master bedroom itu adalah workshopnya si istri ternyata. Makanya ada cermin body ya. Dan yang kan di salah satu tembok itu kebetulan ada kayak kayak bekas dipan gitu ya. Kami kira emang awalnya mungkin dipan ini, ternyata bukan, itu tuh meja jahitnya dia. Jadi sama naruh alat-alat gitulah. Si bapak ini yang cerita, Mas itu dulu tuh di jendela atas. Jadi si ruangan yang master bedroom ini, yang kami kira master bedroom ini ngadep ke gudangnya dia. Itu tuh dulu dipajang manekin Mas sama baju-bajunya.
saya kalau jaga malam, saya tuh paling ngindarin lihat ke arah situ. Soalnya saya noleh gini, saya balik, saya noleh lagi, mannequin-nya berubah posisinya. Dan itu ada yang aneh lah pokoknya, dia cerita udah saking seringnya, lama-lama sih saya biasa, tapi saya tetap menghindari lah ngelihat ke situ, soalnya saya takut. Nah, si bapaknya yang Satpam Oji ini sering ngobrol sama ART nih. Ada ART-nya mereka kan, ada pembantunya. Jadi seringlah ketemu, sering ini. Sampai akhirnya dapatlah konklusi kalau si bapaknya ini tuh memang punya kamar gelap gitu loh. Nah, kamar gelapnya ini, tapi kami nggak tahu karena waktu kami sampai di sana semua kamar tuh bisa dibuka semua, nggak ada masalah dan nggak ada yang aneh gitu ya. Jadi kami nggak tahu yang di sebelah mana. Bapaknya ini pesugihan jadi si bapaknya ini. Nah, terus jalan, jadi kalau nggak salah di sekitar 4 tahun 5 tahun apa ya, sampai suatu hari dia tahu bapaknya ini bunuh diri, ngenabrakin diri ke kereta, nggak nunggu, dia kereta dari sini, dia dari sini, yuk gitu. Dia lari ke arah kereta, dia nabrakin diri ke kereta. Udah, suaminya udah nggak ada kan, istrinya cabut juga dong, otomatis dia. Oh ya, satu lagi, sorry detailnya lupa saya. Jadi kamar-kamarnya itu banyak, bukan karena apa ya, tapi tamunya tuh ada terus katanya. Tamunya tuh kadang nginep ke situ. Iya. Klien kah atau? Nggak tahu itu, kalau itu saya nggak tahu ya. Tapi begitu, mending. Lalu yang kasihan itu yang setelah ini. Jadi rumah ini kan terus kosong, lalu dijual. Saat dijual itu ada yang beli, keluarga. Suami, istri, anak 3. Yang ketiga ini masih baby, masih kurang dari 1 tahun lah kalau dari bapaknya itu cerita. Ini diganggunya nggak berhenti-berhenti, si yang baby ini. Jadi nangis terus. Pokoknya dari maghrib tuh sampai subuh tuh nangis terus. Nanti kadang sore udah mau maghrib nangis lagi. Sampai mungkin ya namanya kayak gitu diganggu terus Pak, lu apa ya, capek lah ya, pastikan mental drain, abis itu otomatis fisik juga drain karena makanan mungkin susah masuk juga, apalagi bayi gitu kan. Meninggal, bayinya ini meninggal. Ingat cerita yang tadi di dalam cermin, neneknya itu ya ini kan, tapi ya nggak tahu ya. Nggak, kalau mau dicocok logi ya itulah pokoknya. Neneknya itu bawa gitu. Nah, oke. Terus bapaknya ini cuma 6 bulan kalau nggak salah di situ. Pergi lagi dia, kosong lagi rumah itu. Terus ada lagi lah yang beli gitu ya, ada yang dia beli. Ini udah tangan ketiga nih, dia yang ngerenov. Jadi rumah itu kata si bapak Satpam ini, sebelumnya awalnya warnanya bukan putih, tapi krem. Krem dengan ala-ala Mediterania gitulah ininya, emang palet colornya lah, color paletnya itu mirip seperti itu. Waktu renovasi, salah satu dari tukangnya itu ada yang selesai mandi, dia kayak dilempar dari kamar mandi, keluar, gitu, lompat. Nah ini jepat ini. Ini bener tukangnya jepat. Tukang jepat. Masalahnya jepatnya ini ke arah tangga spiral yang besi, kenalah pelipis. Nah, pelipis, 1 minggu 1 minggu 2 minggu lewat juga, meninggal juga tukangnya. Akhirnya mangkrak tuh renovasi ya, makanya ada beberapa bentuk yang aneh lah di rumah itu, kayak tembok yang kayak sisaan gitu, kayak belum jadi gitu loh Pak, tapi udah ditutup lagi lah, udah diaci lagi gitu. Ada macam-macam lah, kayak frame yang cuman setengah, warnanya setengah apa ternyata gara-gara itu. Nah lalu dibeli lagi sama ya owner yang saya ketemu itu. Nah si bapak ini terus Satpam ini si ownernya ini bilangnya tadinya mau buat anaknya yang mau menikah terus suruh tinggal di situ, tapi nggak mau, anaknya memilih untuk tinggal di kota lain sama istrinya. Satpamnya bilang, anak apa mas, orang anaknya masih sekolah semua kok. Dia itu anaknya cuma 2, yang paling tua tuh SMA, masa udah nikah. Jadi bohong. Si bapaknya ini dari awal nggak ada, iya ownernya ini bohong. Nah terus bapaknya ini nambahin lah informasi. Sepertinya si Satpamnya ini nambahin informasi, kayaknya si
pemilik aslinya itu, yang pelukis ini, itu lebih kuat dari entitas yang ada di situ. Jadi dia yang nyedot. Makanya mungkin Kuntinya ini jadi nenek-nenek itu mungkin karena dia yang ngambil, bukan dia yang diambil, dia yang ngambil. Terus waktu mungkin ngambilnya kebanyakan kali atau gimana, stres ya kan, over limit, mentalnya nggak kuat, suicide ya, bunuh diri dia. Begitu ceritanya. Nah, waktu itu juga sempet lah ada yang ceritalah ke orang tuanya salah satu teman kerja kami. Bapaknya ini ya bisalah gitu. Tuh kantormu, tempatmu kerja itu bagus buat cari uang, tapi harus tahan kalau diganggu. Bagus buat cari uangnya karena ya residu energi bapaknya itu nyugih. Karena nyugihnya Sugihannya tadi. itu residualnya masih ada sampai kami kecipratan sebagus itu gitu loh. Tapi ya diteror. Nah, Gitu ya. iya. Kerjaan banyak tapi Kerjaan banyak tapi ya tahan-tahan aja gitu loh. Kebetulan memang karena demografinya umur 18 sampai 24 tahun nih ya kan. Ini kan bodo amat nih isinya. Iya. Tahan kami. Akhirnya 2,5 tahun terus kami akhirnya pindah ke kantor lain. si agensinya tuh akhirnya bubar Mas atau gimana? Si agensinya udah jalan sendiri-sendiri sekarang, udah nggak ada. Oh. Heeh. Gitu. Wah, gila ya. Ceritanya cukup komplit ya. Iya, Komplit. Komplit banget malah. Bapaknya bunuh diri di tahun berapa nggak tahu ya mas? Siapa 2000-an yang lupa? kali ya. Enggak Mas, masih 90 tapi 90 deket-deket Krismon kata dia. Soalnya dia ingetnya habis itu lama ada Krismon. iya nggak lama Krismon dia baca koran gitu. Iya. Rumahnya sekarang udah for good nih berarti sekarang mas. For good. Sebenarnya kalau dilihat dari Di Google Maps ada nanti dicari. Google Maps itu ada tapi udah beda bentuknya Mas. Terus mobilnya itu nggak bisa masuk karena udah ditutup ada gerbangnya. Tapi tetap kelihatan nggak dari Google Maps? Dari Google Maps-nya kelihatan Nanti kita mau belakangnya. lihat. Oh belakang. Dari belakangnya, Penasaran aku. belakangnya. Gede banget berarti. Terus dulu ada jalan 10 meter. tembusan, terus tembusannya kayaknya ditutup sekarang. Ya. Kami dulu sering lewat tembusannya itu. Akhirnya cuma jalan yang dari belakang lah. Karena dulu kan ada portal juga karena itu kan gudang kan. Jadi ya lalu lalang itulah pick up itu banyak gitu. Begitu. ceritanya. Jogja Utara ya. Jogja Utara, ya. Bukan Jember Utara ya mas? Bukan Mas. Jauh itu. Jember Barat apa tuh singkatannya? Jembar. Nah, Nah, Jember Selatan? Jemsel. Nah, Jember Timur? Jemur. Nah, Jember Utara? Jemtara. Aman. Aman dong. Ada aja. Iya Mas Kino. Oke Mas. Gila ya itu rumah ya. Dari 40 juta Jadi Ditawar dikorting 24. lagi, jadi 24 juta. Betul, ditawar. 2 juta sebulan. Iya. Dengan besar 10 kamar tidur. 10 kamar. 2 juta sebulan. Kosan di Kemang ya lebih mahal. Wah lebih mahal Siapa? biaya alkoholnya Ciko. Aduh. Sebulan. Iya, mahalan biaya open table-nya Ciko itu. Kemang baru meletek begitu tuh. Aduh. Tapi kita intermezzo sedikit. Mas Bani tahu PMK dari mana berarti, Mas? Spotify sih sebenarnya. Spotify pertama dengerin. Pertama kali dengerin ya, waktu pas pandemi kayaknya. Iya. Soalnya secara cerita sama tes komedi masuk banget sama PMK ya kan? Padahal orang Jawa. Jawa. Orang Jogja. Jogja. Nggak mau ngaku Brebes ya. Kenapa sih Mas sama Brebes? Brebes enak loh ada sate belengong. Ada soto tangkar. Tangkar. Kok Bukan, tangkar? bukan. Wow, kok tangkar? Bener, soto nggak ada, sate doang, sate belengong Sate doang. belengong. Sotonya apa? Sama telur asin. Tahu peletok ada ya Mas? Sotonya apa sih namanya? Soto apa? Soto Soto apa? enggak ngapak kalau di situ enggak ngapak. Ngapak dia. Brebes. Iya lah. Brebes sebelah mana? Di Brebes kan ngapak. Brebes, Cilacap, Ibu saya sih enggak sih Mas. Enggak ngapak sih. Brebes elit. Brebes kali Brebes. Brebes elit kali. Brebes elit mungkin ya. Brebes. Sekarang sudah kerja di Jakarta Soto mas. kalak. Sudah dari kerja di Dengan skop pekerjaan yang sama. Enggak. skop beda. kerjanya yang sama sebenarnya. Oh. Lanjutin aja. Lanjutin aja. Iya. Waduh. Ya, begitu ceritanya. 2000 berapa itu mas kontrakan? Waktu itu? 2015 15. sampai 2018 pertengahan. Oke. Ya. Berarti dasarnya sebenarnya Mas Bani
bukan orang yang kemana-mana tuh sensitif gitu enggak ya? Di rumah itu aja tuh yang paling parah ya? Enggak ya, di rumah itu aja. Di Kayak rumah itu. semua Tapi orang- masalahnya semua orang di situ. Iya, kena. yang nggak sensitif pun bisa ngelihat Iya. saking kuatnya Iya. si Gua bayangin kesebelasan loh di situ diganggu 11 semua. gitu 11 ya? orang tuh, ada pelatih juga tuh masih. Nggak ada dong banyak. 11 orang. Kalau 12 ada supporter 1 biasanya. Pemain ke-12. Iya, welcoming party-nya 11 orang maksudnya. Iya. Itu benar-benar Wah, semuanya ada ngeliat. Ali tadi tuh. Iya, Ali Warmindo tadi Ali Warmindo dia ya. ngerokok sehari 3 bungkus itu dia. Betul, itu pemuda yang tidak sengaja berguna itu kan. Bagi bangsa dan negara. Nggak sengaja sengaja berguna. Ay, Ciko banget tuh. Tidak sengaja berguna. Siap kalau gitu Mas Bani. Ya. Terima kasih banyak ya Mas sudah mampir-mampir ke sini nggak terasa kita udah cerita-cerita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu-temu lain kali ya Mas ya. Amin. Ya. Habis ini tetap Thank you. kita kepoin Mas itu Iya, yang tadi rumahnya. kan offline. Iya, kalau iya, sama iya. ini ya kan. Nah, kita ketemu lagi minggu depan. Dadah.